Di suatu malam di kota Shinseol, terjadi percakapan antara Zeha dan seorang pria. Apakah aku pernah bertemu dengan pria ini ketika aku masih kecil? Aku akan mencari tahu. Setiap kali aku bertanya tentang orang tuaku, para guru selalu menghindar. Tanya Zeha dalam hati. Ketika Zeha akan beranjak ingin pergi, tiba-tiba orang itu berkata, "Tidakkah kamu ingin tahu betapa tragisnya orang tuamu mati? Zeha, rahasia orang tuamu ada di Gunung Inwang. Apakah kamu tidak penasaran karena aku tahu namamu? Bagaimana dengan keluargamu yang tinggal dekat Gunung Batu Inwang?" Kata pria itu. Lalu Zeha pun teringat akan orang tuanya dulu. Ya, aku ingat. Aku ingat pelukan lembut dan cara ayahku bernyanyi untukku. Tiba-tiba pria itu mendekati Zeha dan berkata, "Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang orang tuamu, pergilah ke Gunung Batu Inwang. Kebenaran orang tuamu akan menunggumu." Lalu pria itu pun lenyap seperti ditelan bumi. Malam itu pun, Zeha langsung pergi ke Gunung Inwang untuk mencari kebenaran tentang kata-kata pria itu. Dan itu adalah hal terakhir yang Zeha ingat. Saat tersadar, Zeha sudah terbaring 3 hari di rumah sakit. Dia melihat tanda cakar yang berada di dadanya. "Apakah Anda sudah sadar, Tuan Zeha?" Tanya seorang detektif yang menunggu Zeha siuman. Detektif itu bernama Suhon Kim dari kepolisian Shinsi. "Mengapa seorang detektif menemuiku?" Tanya Zeha. "Saya hanya punya pertanyaan tentang kejadian di Gunung Inwang 3 hari yang lalu. Semua orang yang ada di Gunung Inwang mati. Anda adalah satu-satunya yang selamat," kata detektif itu sambil menunjukkan beberapa foto korban yang meninggal. Jumlah korban yang meninggal ada 28 orang dengan kondisi tercabik-cabik, seperti diserang hewan buas. Detektif itu punya banyak pertanyaan, tapi satu-satunya jawaban yang Zeha berikan adalah "aku tidak ingat." Detektif itu pun pergi dengan mata penuh kecurigaan. "Apakah pria yang menyuruhku terkait dengan pembunuhan?" Tanya Zeha dalam hati. Dan sekarang hal yang Zeha tahu pasti adalah ada rahasia di balik kematian orang tuanya, dan kuncinya harus di Gunung Inwang. 1 bulan kemudian, terlihat Zeha keluar dari bus dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Inwang. "Siapa sangka aku akan kembali ke sini, ke Gunung Batu Inwang. Aku juga pernah di sini pada hari itu dan di dekat batu ini." Zeha pun kaget ketika batu itu retak dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang membuat luka di dada Zeha menyala. Tanpa Zeha sadari, sesosok pria keluar dari batu itu. "Siapa kamu?" Tanya Zeha kaget. "Seorang pria keluar dari batu. Aku pasti bermimpi." "Ini bukan mimpi anakku. Namaku Haru, Boom dari Gunung Batu Inwang. Bagaimana cedera yang kau alami bulan lalu? Lihat seberapa cepat kau tumbuh. Kau dulu sekecil ini. Bagaimana kau tahu tentang luka itu?" "Aku di sini saat semua itu terjadi." "Maksudmu saat pembunuhan Gunung Inwang? Apa kau di sana?" Tanya Zeha dengan nada yang memaksa. "Ya, tidak mengherankan, karena aku adalah dewa besar yang tetap di sini untuk melindungi dunia ini dari Beom." Sebenarnya apa itu Beom dan apa yang terjadi malam itu? Setiap tahun pada tanggal 16 Januari di kalender lunar, pengunjung dari dunia lain akan datang. Setahun sekali Beom menembus segel dari dunia bayangan. Mereka berbaur dengan manusia dan berpesta dengan mereka. Aku adalah dewa yang menjaga pintu masuk, mencegah Beom melarikan diri. Zeha yang marah langsung bertanya, "Jika kamu dewa penjaga, lalu mengapa Beom masih buron?" Jawabannya sederhana, Zeha. "Itu semua ada dalam ingatanmu, karena kamu yang menghancurkan segel." Lalu Haru membuka ingatan Zeha. "Apa ini? Ini dari mana?" "Ingatanku kembali." Kemudian kita flashback. 1 bulan lalu, 16 Januari di kalender lunar. "Hah, ada seseorang di sini? Aku tidak mengharapkan orang lain berada di sini pada saat ini." Pria itu pun berkata, "Lihat seberapa banyak kau tumbuh, Zeha. Siapa dia? Aku belum pernah bertemu dengannya." "Apakah saya mengenal Anda?" Zeha bertanya dalam benaknya. "Kurasa kau tidak mengingatku," berpikirlah Zeha. "Apakah kau benar-benar tidak ingat?" Lalu pria itu mengeluarkan kekuatan matanya, membuat Zeha terhipnotis dan mengingat kembali orang tuanya bersama pria itu. "Aku ingat, dia teman ayahku. Sekarang kau ingat, ayahmu biasa membawamu ke sini dan bernyanyi. Tahukah kamu ayahmu berasal dari suku Beom yang tinggal di seberang batu ini? Suku Beom diizinkan datang ke sini hanya pada tanggal 16 Januari. Sampai saat ayahmu bertemu dengan ibumu, yang adalah penjaga gerbang. Dia adalah seorang syaman. Syaman adalah penjaga gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia Beom. Yang harus syaman lakukan hanyalah menyanyikan lagu permainan gerbang untuk membuka jalan menuju dunia Beom.
Berkat lagu itu, ayahmu bertahan di sini bahkan setelah 16 Januari. Sementara semua beom yang lain diseret kembali ke tempat asal mereka. Dan kau Zeha dilahirkan dari ayah beom dan ibu manusia. Tepatnya ibumu berasal dari suku Gom, di Gunung Batu Inwang. Bisakah kau menyanyikannya? Lagu yang biasa mereka nyanyikan untukmu di sini. Lagu permainan gerbang. Lalu Zeha pun mengingat dan menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan ayahnya. Lagu permainan gerbang. Datang, datang, cepat, sebelum gerbang ditutup. Dan tanah mulai terbelah. Pria itu pun berteriak, siapa yang belum datang? Keluarlah sesama beom. Lalu para beom muncul dengan ekspresi yang menyeramkan. Kekuatanku yang tersegel, kembalilah. Pria itu pun lalu mengangkat tubuh Zeha sambil berkata, 4.000 tahun yang lalu, anjing kampung terkutuk sepertimu mengurungku. Saat darah syaman mengalir di dalam dirimu, kau akan bisa menutup gerbangnya lagi. Jadi lebih baik aku membunuhmu. Lalu pria itu pun mencabik dada Zeha dengan cakarnya yang sangat tajam. Dan dia mengumpulkan pasukan beomnya. Waktu kita telah tiba. Kita akan melanjutkan perang ini yang belum kita selesaikan 4.000 tahun yang lalu. Zeha pun kembali ke dirinya sekarang. Dia telah mengingat semuanya. Pria yang tadi ada di ingatannya itu bernama Hupo. Dia yang membunuh orang tuaku, kata Zeha. Ketika Haru meletakkan tangannya yang dingin di bahuku, emosi yang kusembunyikan jauh di lubuk hati meledak keluar. Aku tahu apa yang kau rasakan. Aku tahu itu semua. Banyak hal yang telah kamu lalui, semuanya diambil dari dirimu. Orang tua bahkan ingatanmu tentang mereka. Itu pasti menyakitkan, ucap Haru sambil menenangkan Zeha. Ayo pergi anakku sayang, mari kita berburu beom. Ucap Haru dengan matanya yang menyala. Sementara itu di menara Sinsi Yisal, sedang diadakan konferensi pers oleh ketua pimpinan dari Yisal, grup yang bernama Huan Wong. Apa Anda sudah waspada terhadap beragam kejahatan yang terjadi di Sinsi? Bagaimana pendapat Yisal sebagai perusahaan perwakilan kota mengenai insiden yang terjadi akhir-akhir ini? Begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan para wartawan. Sebagai ketua pimpinan, aku sangat merasa bertanggung jawab atas insiden yang terjadi akhir-akhir ini. Aku juga takut sama seperti korban yang dibunuh dan dihancurkan. Dan kami yakin di balik semua pembunuhan ini adalah para beom. Maka dari itu aku Huan Wong menyatakan untuk mengakhiri situasi ini segera. Dengan cara menghadiahi siapa saja yang bisa memburu para beom tersebut. Ucap ketua pimpinan grup Yisal. Sementara itu di atas gedung, berdiri Zeha dan Haru. Anakku, ayo berangkat. Panggil aku Zeha. Di kegelapan malam seorang wanita berjalan sambil melihat berita tentang pembunuhan. Hah, apa itu? Aku tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kontak lensaku. Ternyata hanya peralatan pemandang saja. Dasar aku ini pengecut sekali, ucap gadis itu. Tiba-tiba, ada segumpal cairan yang menetes di kepalanya. Dan saat dia menoleh ke atas, ternyata ada seekor beom yang ingin menerkamnya. Gadis itu pun berteriak. Lalu Zeha dan Haru pun muncul di saat yang tepat. Zeha langsung menembak beom itu. Karena merasa kesakitan beom itu pun langsung menyerang Zeha. Dan terjadi duel yang sengit antara Zeha melawan beom itu. Zeha berhasil menembak tubuh beom itu. Tiba-tiba ada anak panah yang melesat dan mengenai beom itu pun mati. Itu milik kami, kata pria yang muncul sambil membawa busur. Ternyata pria itu pemimpin tim 1 yang bernama Seong Jin Kim. Deok ambil kepala beom itu, kata Song Jin. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Haru dan Zeha. Kau masih terlalu lemah Zeha. Bagaimana jika aku melatihmu? Ucap Haru. Apa kau ini kuat? Saat bertarung tadi kau hanya menonton saja. Tanya Zeha heran. Aku tidak mau terlibat untuk menilai skill dan juga tekadmu. Beom yang menyerang tadi hanya beom berperingkat rendah. Perang sebenarnya belum dimulai, kata Haru. Sudah sebulan sejak segelnya dirusak, banyak orang di kota telah mati. Haru, aku ingin menjadi lebih kuat. Tolong latih aku. Sementara itu di distrik 2 Sinsi. Dojun, apa aku akan mati? Bertahanlah Gahyeon. Apa ini ulah kalian yang berani membunuh sahabatku? Dogeon sangat marah ketika temannya dibunuh para beom. Dia pun mengeluarkan kemampuannya. Apa? Dia baru saja membunuh 7 dari kita dalam sekejap? Ucap seekor beom kaget. Ketika Dogeon ingin menghabisi beom itu, tiba-tiba datang 2 beom dengan peringkat menengah yang berwujud manusia. Beom itu bernama Maro. Tanpa menunggu lama, Dogeon langsung menembak beom bernama Maro itu. Tapi tak disangka beom itu menangkap peluru hanya menggunakan mulutnya. Dia menangkap peluru dengan giginya.
Doyon bergumam dalam hati.